Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ربما أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك الاستشراف على أسرار العباد. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang sama-sama dimuliakan Allah, Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah, beliau mengatakan di dalam kalam hikmahnya, Rubbama atla'aka ala ghaibi malakutih. Terkadang Allah menampakkan kepadamu atas hal-hal ghaib di alam malakutnya. Wa hajaba 'ankal istisyraf ala asraril ibad, dan Allah menutupi daripadamu akan beraneka ragam kemuliaan yang terdapat di dalam rahasia-rahasia kehambaan yang Allah titipkan di dalam hati hamba-hambanya. Bapak Ibu jamaah, setelah kita membahas tentang di mana Allah menjadikan walinya, itu ada 3 kategori. Ada wali yang bisa dikenali dengan dalil atau dengan tanda-tanda. Ada juga wali yang tidak bisa dikenali oleh kita dengan tanda-tanda, tapi dapat dikenali oleh orang yang khusus dengan tanda-tanda khusus. Dan yang ketiga, ada wali yang tidak bisa dikenali oleh makhluk apapun, sampai-sampai malaikat pun tidak diberitahukan oleh Allah. Dan ini adalah rahasia Allah yang tidak Allah berikan kepada setiap hambanya. Nah, 3 kategori wali yang sudah kita bahas. Lalu Al-Imam Ibnu Athaillah menjelaskan lagi bahwa terkadang Allah itu menampakkan hal-hal yang gaib pada alam malakutnya. Alam itu ada 4. Ada alam nasut disebut dengan alam mulk. Ada alam malakut
disebut dengan alamul ghalbi. Ada alam jabarut disebut dengan alam rohani. Ada alam lahut disebut dengan alam sirri. Nah, alam mulki yaitu seperti kita saat ini bisa melihat dengan panca indera. Tangan bisa meraba dan merasakan panas atau dinginnya yang kita raba. Mata bisa melihat warna yang berbagai macam warna. Hidung bisa menghirup bau berbagai macam bau. Telinga bisa mendengar dengan berbagai macam suara. Itu terbatas hanya pada alam mulki, disebut juga dengan alam nasut. Nah, sedangkan alam malakut itu adalah alam yang terdapat pada alam malaikat, alam yang ada di langit. Kalau kita bahasakan secara alam global, alam tempat, maka alam malakut adalah alamnya para malaikat. Kalau kita bahasakan pada diri kita, di dalam diri kita ini alam nasutnya, alam mulkinya ya jasad, alam malakutnya ya hati, alam jabarutnya adalah ruh, dan alam lahutnya adalah sir, rahasia di balik ruh. Sedangkan Al-Imam Ibnu Athaillah, beliau di sini menerangkan atau ingin memperjelas bahwa ujar Sidin, Allah jika menghendaki dia untuk menampakkan kepada hambanya akan alam malakut, akan ghaibnya alam malakut, itu bisa didapat oleh setiap manusia manapun yang Allah pilih. Artinya sifatnya tidak khusus seperti alam jabarut dan alam lahut. Umpama wali daripada walinya Allah itu bisa mendapatkan ilham melewati malaikat-malaikatnya Allah. Jangan pian kira wali itu tidak bisa berkomunikasi dengan malaikat. Mereka diizinkan oleh Allah untuk bisa berkomunikasi dengan malaikatnya. Di antaranya adalah Imamul Hasanul Basri, Imam Hasan Al-Basri. Itu ketika jamaah haji melaksanakan haji, datang malaikat mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Wahai imam, kata malaikat, tahukah engkau di tahun ini orang yang berhaji itu semuanya tidak mendapatkan kemabruran, alias hajinya ditolak, kecuali cuman 70 orang. Asalnya dari 7 dulu, naik ke 70 orang, sampai akhirnya Imam Hasan Al-Basri meminta kepada Allah dengan informasi dari malaikat Allah bahwasanya hanya 70 orang yang diterima hajinya. Lalu beliau berkata dan berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan ilham yang kau sampaikan melewati malaikatmu ini, tolong dengan berkat 70 orang ini haji mereka yang tidak diterima engkau terima. Berdoa sambil merintih dan menangis di hadapan Allah, hingga akhirnya Allah jawab doanya Imam Hasan Al-Basri. Dengan berkat 70 haji yang lain diterima oleh Allah. Nah, ini yang disebut dengan tawassul. Sama kayak almarhum Abah Guru Kumpul, setiap beliau buka pengajian atau di mahdir dalam majelis pengajian atau di dalam pengajiannya, beliau sering menyelipkan doa, ya Allah dengan berkat orang yang hadir. Berarti siapa aja yang hadir deh, ya kan? Entah pian, entah malaikat. Dengan berkat orang yang hadir, dengan berkat yang hadir, kabulkan doa kami. Masya Allah, ini kada kegampangan tawasulnya. Pian yang hadir dijadikan beliau sebagai wasilah, dan malaikat yang hadir yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata
itu pun dijadikan beliau sebagai wasilah. Bahkan Rasulullah yang hadir, ya, yang beliau yakini Rasulullah itu hadir, maka pun menjadi wasilatul uzma, wasilah yang paling agung di saat beliau berdoa kepada Allah. Nah begitu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi terkadang Allah menampakkan hal-hal yang gaib pada alam malakutnya, tapi Allah tutupi daripada kemuliaan alam rahasia-rahasia hambanya. Kenapa? Karena orang yang kasyaf, yang dibukakan oleh Allah hijab untuk melihat kemuliaan rahasia hambanya, itu merupakan ujian yang paling berat bagi seorang wali. Kalau melihat malaikat jelas sudah kesempurnaannya diketahui, karena malaikat tidak seperti kita yang memiliki nafsu. Malaikat kada pernah guring, malaikat kada pernah makan. Malaikat bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Makanya tidak ada jenis kelamin malaikat. Karena malaikat kada ada berlawanan. Karena malaikat kada ada kawin. Ya kan? Tapi kalau Allah tampakkan rahasia-rahasia hambanya, ya kan? Yang mana di dalam rahasia-rahasia hambanya itu ada kemuliaan, ada juga aibnya, itu manusia. Munnya kada kuat mental, hati belum terlatih husnudzon, maka bagi diri si wali tidak akan lulus dalam menghadapi ujian kasyaf, ujian melihat rahasia-rahasia hambanya Allah. Ulun umpama duduk batatai wali, ada wali mencium bau busuk di dalam awak ulun, bukan karena kada mandi, hibak minyak harum di awak ulun. Kada gampangan parfum itu parfum yang kelas puluhan juta, tapi karena wali dibukakan oleh Allah kasyaf, melihat rahasia-rahasia yang ada pada diri ulun, baik keburukan ataupun kebaikannya, tapi ternyata kebaikannya tenggelam dapat keburukannya, si wali mencium bau busuknya ulun. Itu apabila si wali belum terlatih hatinya untuk husnudzon, maka dia akan menghakimi, oh ini ahli neraka, kada lulus si wali tadi. Oh ini orang yang tidak pantas untuk diajak ke surga, maka kada lulus wali itu dalam ujian kasyafnya. Jangan pian kira orang kasyaf tuh nyaman, ngalih. Iya kah? Kayak pian dia tuh rancak melihat hal-hal yang kada dilihat oleh orang lain. Seumpama saja melihat hal-hal yang intim di dalam pribadi pasangan pian. Pian tahu baik buruknya pasangan pian. Iya kan? Dihadapkan kawannya datang-datang ke rumah pian memuji pasangan pian. Oh dalam hati pian menggerundung, oh kada kayak itu, aku tahu wae aslinya biniku tuh kada kayak itu. Iya kan? Lalu hati itu menolak apa yang disampaikan oleh kawannya tadi. Kawannya datang kepada pian, Masya Allah tahulah aku bahari berkawan lawan bini pian nih mangai. Wah orangnya baikan, orangnya pemurah, orangnya santunan, orangnya kayak ini. Pokoknya yang baik-baik diungkapkan oleh kawannya. Ujar si laki nih, atau ujar si pian yang sebama lakinya. Dalam hati pian ucap, pada kayak itu aku nih yang lebih tahu. Kayak apa kakas luar dan dalamnya. Ya kah? Kenapa jadi si laki berucap, aku ingin tahu aslinya kayak apa orangnya. Bapak kamu memuliakannya. Maka orang seperti ini, kalau inya menjadi wali yang diberikan kasyaf, dia kada lulus. Kenapa? Karena inya hanya memandang keburukannya, lupa dengan kebaikannya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Kalau kita tarik lagi kepada
kisah Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diperlihatkan bagaimana keadaan penduduk surga dan juga bagaimana keadaan penduduk neraka. Dalam artian Allah sudah menginformasikan ini tanda-tanda orang yang masuk surga, ini tanda-tanda orang yang masuk neraka. Nabi kita setelah melihat itu bulik kada menghakimi orang-orang yang memiliki tanda itu akan masuk ke dalam yang sesuai tandanya. Tapi sidin kalau melihat tanda-tanda itu adalah merujuk ke surga, begitu bahagianya beliau. Tapi kalau merujuk tanda-tanda itu kepada neraka, menangis beliau. Bukan malah menghakimi orang yang memiliki tanda-tanda yang mengarah kepada neraka dengan apa? Dengan kata-kata sumpah serapah. Tidak. Munnya kita itulah dinampakkan hal-hal yang kada baik. Umpamanya duduk melihat si fulan itu kada baik, si fulan kada baik, si fulan kada baik, bisa tak ucap. Kada lawan orangnya, lawan kawan, kamu tahulah itu kada baik aslinya. Mun kita, makanya kita ada jadi wali, jadi waluh. Kenapa hati kita kada sanggup? Allah. Tapi kalau walinya melihat tahu, dia kada menyuarakan ke orang lain. Kalaupun ia hendak menyuarakan kepada orang itu secara pribadi empat mata. Itu pun sebagai nasihat kepada si orang itu diselamatkannya. Seumpama ada orang datang ke tempat Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syihab Ainut Tarim yang ada di Tarim di Hadramaut, sudah wafat beliau. Itu amunnya datang ke wadah sidin berombongan, sikap sidin seperti normalnya manusia, biasa aja. Sidin melihat. Tapi ketika datang sorongan kita nih ke wadah sidin, berduaan lawan sidin, tak keluar tuh. Tak keluar hal-hal yang sifatnya rahasia di dalam diri kita dikeluarkan sidin. Enang, Bapak jikam semalam jam sekian di dalam WC. Tuh handphone ikam tuh hapusi. Tuh di awak ikam untalan berapa biji buangi. Jangan lagi lah makan ampun orang. Keluaran, ya kah? Nih, umumnya kita tuh kada sanggup, ya kah? Dihadapkan dengan nasihat sidin, kita kada dapat kebaikan dari sidin. Sidin menasihati kita bukan membuka aib kita. Karena dengan bukti apa? Sidin kada mengungkap di padang orang banyak, hanya kepada kita. Berduaan. Nah ini bujur wali yang lulus. Munadalah orang tuh kisah tahu lawan pian, lalu mengungkai di padang orang banyak, mengungkai aib pian tuh bukan wali, tuh waluh. Mengatakan nya tahu tentang pribadi pian, sifat rahasia pian, lalunya ungkai di padang umum. Nah itu bukan wali lah, itu wali jupang, wali syaitan. Waliyadzubillah. Munnya kita mempercayai wali syaitan, mumpati bahasa kutu kita lawannya, bakalompok lawannya. Akhirnya kita tak umpat menggibah orang, tak umpat mengungkai keburukan orang. Masya Allah. Ada juga wali itu mengkasyaf, yang mana kekasyafannya itu Allah berikan awalnya lah sebagai ujian tadi. Munnya lulus maka dia akan mencapai kasyaf ke alam yang lebih tinggi daripada alam sebelumnya. Dengan cara apa mengkasyafnya? Ada dengan cara basalaman. Ulun suah juga menemui orang kayak ini, masya Allah ya. Basalaman, picik sidin di bagian sini. Hanya di picik sidin, bisiki sidin sudah, takjud seorang. Ya kan di pada sidin, ujung-ujungnya solusinya diberikan sidin, kayak ini nang lah sidin. Ada juga nang kayak itu. Tapi sih nggak ada mengungkai di hadapan orang banyak. Khusus kita aja yang diketahui sidin dan ingin diberikan nasihat oleh sidin. Bagaimana kita bisa mendapatkan kesempurnaan seorang wali
kalau kita ini bukan wali tapi ingin mendapatkan kesempurnaan seorang wali, artinya mendapatkan barokahnya wali, sebuting aja amalan yang kadang ngalih husnudzon, dan itu ngalih. Ya kan, ngalih. Karena apabila kita dihadapkan sifat basyariahnya wali, hilanglah husnudzon kita kepada itu wali. Kayak Imam Ali Baros, Al-Imam Syekh Ali Baros, muridnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratibul Attas. Di antara semua murid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, hanya Syekh Ali Baros yang mendapatkan kesempurnaan madat atau keberkahan dari gurunya. Kenapa? Karena Syekh Ali Baros memandang gurunya dengan sempurna, tidak lagi memandang basyariahnya. Di saat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu mengumumkan bahwa sebentar lagi akan datang Nabiullah Khidir alaihi salam ke tempat ini. Setelah datang Nabiullah Khidir, sudah persiapan matang nih murid-murid yang ingin bertemu Nabiullah Khidir. Munya guru nih memadahkan Nabiullah Khidir datang, kita langsung aja berabut. Kemungkinan waktunya cuma sebentar. Ini jarang-jarang kita diberikan guru untuk bisa bertemu dengan Nabiullah Khidir. Mumpung guru kita memberikan jalan, kita bertamuan lawan sidin. Ketika datang Nabiullah Khidir, disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tuh di luar sana sudah datang Nabiullah Khidir, mau datang masuk ke dalam sini. Oh, semua murid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas meninggalkan beliau, meninggalkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tinggal seikung yang kadang mau beranjak dari duduknya, Syekh Ali Baros. Semua muridnya meninggalkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman, mendatangi siapa? Mendatangi Nabiullah Khidir alaihi salam. Lalu Al-Habib Umar bertanya kepada Syekh Ali Baros, Baros, ya Ali, apa yang membuatmu tidak beranjak dari tempatmu? Datang itu Nabiullah Khidir, ambil kesempatanmu, khud nasibak, ambil bagianmu. Apa kata Syekh Ali Baros? Nabiullah Khidir itu mendatangimu wahai guru, aku meninggalkanmu untuk mendatanginya, maka tidak pantas bagiku wahai guru. Nabiullah Khidir datang menemuimu, aku meninggalkanmu untuk mendatanginya, maka tak pantas bagiku wahai guru. Kenapa jadi Syekh Ali Baros memandang lebih sempurna gurunya daripada Nabiullah Khidir? Ya tadi, cikal bakal mendapatkan kesempurnaan dari gurunya. Kita melihat kayak Abah Haji, Allah yang rahmatan wasi'ah. Sering banyak orang mengatakan 11-12 kayak Abah Guru, kan kayak itu. Kenapa? Sidin memandang Abah Guru secara sempurna, maka berkahnya Abah Guru sekumpul masuk secara sempurna. Ini ada yang berbahanu sama panggal-panggal, ya kan? Terpandang kelebihan guru, ambilnya, terpandang kekurangan guru, mulai pulang goyah. Kada dapat kesempurnaannya. Orang yang memandang wali dengan pandangan sempurna itu dapat keutamaan yang sempurna. Bagaimana dengan orang yang memandang Nabi Muhammad dengan sempurna? Apa mungkin ia tidak mendapatkan keberkahan dan juga limpahan madat dari Rasulullah secara sempurna? Seperti Abah Guru Sekumpul, beliau memandang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sedikit pun celak, ragu dan naik turun keimanan dan kecintaannya. Semakin naik terus kecintaan beliau kepada Nabi kita Muhammad. Ainul mahabbahnya, pandangan cintanya dengan sempurna. Kalau kita waktu saat duduk di majelis, adanya baca maulid, adanya cerita Nabi, mulai pulang tumbuh cinta lawan Nabi Muhammad. Mun di luar hilang cintanya lawan Nabi Muhammad, mulai cintanya lawan aluh, lawan yang hijau, kuning, habang, ya itu kita. Tapi kalau orang yang sudah sempurna cintanya kepada Rasulullah, mau di masjid, mau di luar, mau di rumah, mau di dalam WC, semua gerak-geriknya yang diingatnya lah gerak-gerik Nabi Muhammad. Ini orang yang memandang
secara sempurna dengan pandangan cinta, maka mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad. Ya Allah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan yuhibbuhum wa yuhibbunah, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dia Allah mencintai mereka, lalu mereka mencintai Allah. Kalau dibahasakan dengan bahasa Nabi Muhammad, dia Nabi Muhammad mencintai mereka, lalu mereka mencintai Nabi Muhammad. Di sini bisa kita tarik bahwa kita saja tidak akan bisa mencintai Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad tidak mencintai kita. Kita saja tidak bisa mencintai Allah kalau Allah tidak mencintai kita. Dalilnya yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah dulu mencintai orang yang dicintainya, maka orang yang dicintainya itu tertarik cintanya kepada Allah. Mereka yang tidak ada cinta dengan Rasulullah, wal'iyadzubillah, kalau kita tarik dengan bahasa Al-Quran tadi, berarti Rasulullah kada cinta dengan orang itu. Kalau ada orang yang tidak cinta kepada Allah, kita tarik dalam bahasa Al-Quran tadi, yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah kada mencintainya. Di bahasa Quran lah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya Allah. Jauh Bapak Ibu sebelum kita itu mencintai Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah mencintai kita. Jadi kita bisa cinta dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad cinta lawan kita. Kita merindukan Nabi Muhammad itu bisa karena Nabi Muhammad merindukan kita. Wal'iyadzubillah, jangan sampai terjadi kepada diri kita, kita tidak ada sedikit pun rindu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak merindui kita, tidak menginginkan kita. Bahkan kan ada dalam hadis Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu mendapatkan syafaat dan keampunan Allah kecuali golongan mujahirin. Berarti orang ini terlepas dari pandangan kasih sayangnya Nabi Muhammad. Ada ujar Nabi Muhammad, umat dari umatku itu kadang mendapatkan syafaat dan maafnya Allah. Siapa? Itu golongan mujahirin, lain muhajirin, mujahirin. Siapa itu mujahirin? Orang yang melakukan dosa tapi bangga dengan dosanya, sombong dengan dosanya. Semalam aku mabuk loh. Nah ini nih mujahirin. Semalam aku judi loh. Nah ini mujahirin. Semalam aku ngambil hak orang loh. Nah ini mujahirin. Semalam aku korupsi loh. Nah ini mujahirin. Kalau dulu orang melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi, kalau wayah ini Masya Allah, ya kan, benampak-nampakan. Bahkan siapa yang tidak terjerat oleh hukum dengan kemafiaannya, dia merasa lebih kuasa di bumi itu. Lihat nah, senakan-nakan aku mana ada polisi yang kau nangkap, ujar bangga dengan maksiatnya. Nah, ini mujahirin. Na'udzubillahi min dzalik. Ujaran manusia seperti kita nih kada lepas daripada kesalahan, itu dia sadari, lalu dia khilaf melakukannya, dia sadar aku salah, ini masih ada harapan mendapatkan ampunan dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Makanya Nabi kita mengatakan syafaati li ahlil kabair. Syafaatku itu untuk para pendosa-pendosa yang merasa berdosa. Bukan Nabi katakan syafaatku bagi pendosa yang kadang merasa berdosa. Tidak. Jadi maksud li ahlil kabair adalah pendosa yang merasa berdosa, dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Lalu lagi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kalam hikmah selanjutnya, manittala ala asraril ibad wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah kana ittila'uhu fitnata alaih wa sababan
li jarril wabali ilaih. Ya Allah, orang yang dinampakkan atas rahasia-rahasia kehambaannya pulang. Nah, tadi kan Allah nampakkan kerahasiaan alam malakut, tapi tidak Allah tampakkan rahasia-rahasia kehambaannya kepada orang itu atau kepada kita. Ini pulang Allah tampakkan, Allah perlihatkan daripada asraril ibad. Oh, itu rahasia-rahasia kehambaannya, tapi walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah, tapi dia tidak memperlakukannya dengan rahmat ketuhanan. Itu tidak husnuzon. Allah saja menutupi aibnya, kenapa ikam pas tahu kad ikam tutupi aibnya? Itu bahasanya seperti itu. Ketika wali itu dapat kasyaf, melihat, iyakah, rahasia-rahasia hambanya, lalu ingin membuka aib itu, ujar Allah, aku aja tuh nutupi aibnya, kenapa kamu mau buka-buka? Maka kada lulus kasyafnya, kada lulus kasyafnya. Walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah, kata Imam Ibnu Athaillah, munnya kada memperlakukan dengan akhlak kasih sayang Tuhannya, kana ittila'uhu fitnatan alaih, maka adalah baginya fitnah, ujian. Wasababan li jarril wabali ilaih, yang akan menjadi sebab datangnya bala-bala kepadanya. Wabal, bala. Ya Allah. Jadi diberikan kasyaf, jangan pian katakan itu sebuah anugerah, itu sebuah ujian. Ketika wali itu lulus pada ujian itu, baru itu sebagai anugerah. Kayak kita juga tuh dikasih soal, itu bukan anugerah, tapi ketika kita bisa menjawab soal ujian, lulus, nah itu baru anugerah. Dikasih ranking 1, ranking 2, ranking 3, sesuai jawaban kita pada soal itu. Begitu juga Allah hadirkan yang namanya kasyaf kepada diri wali sebagai ujian, soal yang harus dijawab oleh wali itu dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Kalau dia masuk dalam keridhaan Allah menjawabnya, lulus, maka dia disebut mendapatkan anugerah kasyaf. Ya Allah, Allah Maha tahu kekuatan dalam setiap diri hambanya. Lalu Allah hadirkan ujian yang Allah itu tahu bahwasanya hambanya itu sebenarnya kawak menjawab itu ujian, tapi karena wattaba'us syahwat, dia mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti arahan Tuhannya, akhirnya kemampuannya gagal, hilang. Kemampuannya tidak bisa direalisasikannya. Contoh saja, orang tuh mencangkul mulai pagi sampai sore sanggup, sembahyang 5 menit kada sanggup. Kira-kira menurut akal sehat aneh kada tuh? Jamaah, aneh kada? Menurut akal sehatnya nih aneh, tapi bagi dirinya kada aneh. Betukang seharian tahan aja, waktu istirahat jam zuhur adzan kada umpat sembahyang. Secara akal sehat aneh ini orang, tapi secara dirinya kadanya. Ya, kenapa jadi seperti itu Bapak Ibu? Wattaba'us syahwat. Dalilnya di mana? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, maka akan datang orang setelah kalian atau orang yang di belakang mereka, kata Allah, yang mana mereka itu adha'us shalah, menyia-nyiakan sembahyang,
Menyia-nyiakan sembahyang itu berarti orang itu sudah Islam, orang itu sudah memiliki iman. Sama kayaknya seperti ini, pian dikasih makanan, lalu makanan itu kada pian makan, lalu disebutlah pian menyia-nyiakan makanan. Atau pian dikasih makanan, sudah pian mendapatkan itu makanan, pian buang, nah itu namanya menyia-nyiakan makanan. Begitu juga orang yang disebut dengan menyia-nyiakan sholat, berarti orang itu sudah Islam. Kita tidak bicara orang kafir, ini kita bicara orang yang sudah dapat keimanan, sudah distatuskan oleh orang Islam sebagai umat Nabi Muhammad, tapi dia sia-siakan kewajibannya yang namanya sholat. Oleh sebab apa kata Allah? Wattaba'us syahwat, karena mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka selagi akan datang kelak dia akan masuk bertemu dengan namanya ghayya. Apa ghayya? Air sungai yang panasnya kada terhitung panasnya dan berbau busuk, disebut dengan sungai ghayya. Dia akan dimasukkan di dalam itu, di dalam aliran sungai yang berbau busuk dan panasnya tidak terhitung panasnya. Lalu Allah kasih lagi solusi nih. Allah kan mematahkan jalan hambanya selagi masih diberikan kesempatan yang namanya hidup. Illa man taba, kecuali orang yang taubat. Wa amana, dia beriman. Lalu ada wa amila, dia beramal. Diqadha sembahyang yang ditinggalkan. Kada cukup, makanya Imam Syafi'i mengatakan taubatnya orang meninggalkan sembahyang tidak cukup dengan istighfar, harus wa amila, dia qadha sembahyang yang ia tinggalkan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, momentum Isra dan Mi'raj kan tidak lain, ini momentum ulang tahunnya sembahyang, momentum ulang tahunnya sholat. Nah, kita lihat sholat kita kayak apa, adakah peningkatan? Sudahlah kita mencapai sholat mi'rajul mu'minin, sholat seperti yang dikatakan Nabi, yaitu sebagai mi'rajnya orang beriman. Masya Allah. Ataukah di rumah kita masih banyak orang yang kada sholat? Ataukah anak kita masih kada sholat? Ataukah istri kita masih kada sholat? Padahal kita sudah seberapa kali menemui yang namanya bulan Rajab, di dalamnya ada Isra dan Mi'raj. Mendengar aja kisah bahwa Nabi kita ujuk-ujuk datang ke sana tuh, ke hadrat Allah, ya kah, mengambil hadiah sholat. Kalau syariat yang lain kada salang diambil Bapak Ibu. Puasa itu diturunkan langsung syariatnya tanpa harus melewati proses. Tapi kalau sholat melewati proses Isra dan Mi'raj, Nabi mengambilnya. Masya Allah. Dan juga syariat sholat adalah syariat sholat yang kita itu tidak bisa meninggalkannya karena alasan ini dan itu. Ustadz kami garing kada kawa berdiri, duduk ujar Allah. Ya lah, duduk ujar Nabi. Kada kawa duduk, ayo silakan berabah sembahyangnya. Ayo, alasannya bilang nih, ulun kada kawa berabah, pehereng kada kawa juga. Ya udah pakai isyarat tangan, isyarat yang kau digerakkan. Kada kawa juga, ya udah pakai isyarat hati. Kada kawa juga isyarat hati, ya silahkan mati. Apalagi di gawimu mati sudah hati kada kawa napa-napa. Ya Allah. Jadi sembahyang ini kadada kawa dijadikan apa namanya alasan untuk ditinggalkan. Jadi kadada alasan untuk meninggalkan sembahyang. Yang garing kayak apa aja, kada kawa berdiri baduduk kada kawa berabah kada kawa dengan isyarat kada kawa dengan hati, kan kayak apa lagi, sakingnya tuh ditekankan sembahyang. Munnya kita pernah meninggalkan itu sembahyang baik dengan alasan karena ada uzur ataupun tanpa uzur, maka wajib diqadha, wajib dibayari. Ternyata sampai mati kada sawat menyempurnakan qadhaannya. Imam Syafi'i menurut pendapatnya memberikan jalan, ayo bayari qadhaan abahikam dengan bayar fidyah, bayari qadhaan mamaikam dengan bayar fidyah. Ini sembahyang kada kegampangan. Kita tuh menemui umpama kuitan atau keluarga di rumah sakit berminggu-minggu sampai meninggal. Kita tahu bahwasanya keluarga atau kuitan kita ini di rumah sakit kada kawa sembahyang.
Oleh sebab keadaannya yang begitu ribet, lalunya meninggalkan sembahyang, ya kah? Ingatakan tuh berapa hari, udah hitung seminggu di rumah sakit kada sembahyang, qadha. Sembahyang kuitan biang. Qadhakan. Munnya kada kau diqadhakan bayaran fidyah. Munnya seminggu tuh sedikit aja. Munnya banyak, nah ini lalu Imam Syafi'i memberikan jalan dengan bayar fidyah. Sedangkan Imam Hanafi memberikan jalan dengan hilah. Nah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, kesimpulannya adalah kelebihan yang Allah berikan melewati mukasyafah pada diri wali, karena kita ini bicara tentang pribadi wali. Kita kada sanggup membicarakannya kecuali dari wali juga. Ini kan dari wali juga. Kitab ini kan daripada Syekh Ahmad bin Muhammad Ibn Athaillah, muridnya daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Beliau murid dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Beliau ini sama sepaguran lawan Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri itu juga berguru dengan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Makamnya sama-sama di Mesir. Syekh Abdul Abbas di Mesir, Imam Ibnu Athaillah juga makamnya di Mesir, Imam Busiri juga di Mesir, Imam Syafi'i juga makamnya di Mesir. Insyaallah mudah-mudahan tulakan ke Mesir ziarah ke tempat mereka yang luar biasa ini. Nah, mereka mengungkapkan bahwasanya apa yang telah dikira-kira manusia pada umum, enak jadi orang yang kasyaf, dijelaskan beliau. Kadang nengai, kasyaf itu ujian. Jangan dikehendaki mun ikam kada tahan. Amun ikam kada tahan, tadinya kasyaf ikam anggap adalah sebuah keindahan, menjadi kemalapetakaan, menjadi kehancuran dan kebinasaan bagimu yang kamu tidak sanggup untuk bisa menerima itu hadiah kasyaf. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, mudah-mudahan dengan kita mengisahkan hal ehwalnya wali kita ini, munnya jua kada jadi wali, setidaknya kita diikatkan jalannya dengan jalan para wali, mengikuti di belakang para wali. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kita dikumpulkan dengan kelompoknya wali, dan kita pun mudah-mudahan diangkat menjadi wali. Jangan pernah ada kata di dalam hati, ya Allah mana mungkin ulun bisa jadi kekasihmu, maka tidak akan kita bisa mencapai maqam wali. Berharaplah kepada Allah dengan doa, Allahumma ja'alna min awliyaikal muttaqin. Ya Allah jadikan kami sebagai kekasihmu yang bertakwa, min awliyaikal muttaqin. Berdoa seperti itu baik kepada diri, kepada anak, kepada keluarga. Apa maksud wali? Yaitu kekasihnya Allah. Kalau dikasihi Allah, kalau dicintai Allah, maka tidak akan ada penderitaan di dunia apalagi di akhirat. Selamat dunia, selamat di akhirat. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin.